Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dalam channel Sibukan Ilmu. Baik, pada pertemuan kedua, kita akan membahas model asuhan keperawatan profesional. Sebelumnya, kita menyapa bagaimana kabarnya teman sekalian. Semoga tetap semangat ya dan dalam keadaan baik. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas metode asuhan keperawatan, yakni primer, ada modular, dan fungsional. Bagi teman-teman ingin mereview lagi, apa sih itu primer, fungsional, dan modular? Teman-teman bisa klik video sebelumnya dalam episode ini, bagian pertama. Selanjutnya kita akan membahas metode kasus, yakni kata kuncinya satu perawat bertanggung jawab kepada seluruh kebutuhan satu pasien pada saat dia dinas. Misal, dia memiliki keahlian khusus di bidang isolasi, ICU, atau hemodialisa, atau dia bertugas menjadi perawat privat terhadap pasien tersebut. Berikut contoh bagiannya, teman-teman bisa dipahami saja. Oke, kita ke slide selanjutnya. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari metode kasus? Kelebihannya, perawat lebih memahami kasus per kasus, ya. Jadi lebih fokus, ya. Kemudian sistem evaluasi dari manajerial menjadi lebih mudah. Kemudian kekurangannya, menjadikan beban perawat tersebut menjadi lebih tinggi karena jika itu pasien banyak, maka bebannya lebih banyak juga. Perlu tenaga yang cukup, banyak, dan kemampuan dasar yang setara. Pendelegasian perawatan pasien hanya sebagian selama perawat itu dinas. Apa sih penjelasan berikutnya dari metode tim? Oke, slide berikutnya. Penjelasan terakhir dari metode asuhan keperawatan profesional yaitu metode tim. Kata kuncinya, ruangan dibagi menjadi beberapa tim dan dipimpin oleh ketua tim. Paham teman-teman? Kepala ruang, bawahnya ada ketua tim 1, tim 2, tim 3, terus ada staf perawat, 4 kah, atau 3, atau 2, atau 5, lalu baru ke pasien. Dan metode tim ini ada kelebihan dan kekurangan. Dari semua metode-metode itu ada kelebihan dan kekurangan. Teman-teman bisa flashback dari semua 4 penjelasan yang telah saya jelaskan. Kali ini kita akan jelaskan dari kekurangan dan kelebihan dari metode tim. Pertama, kita membahas kelebihan. Terciptanya kerjasama yang baik. Terciptanya kaderisasi kepemimpinan. Pasien dilayani secara komprehensif. Saling memberikan pengalaman antar sesama anggota tim, memberikan kepuasan anggota tim dalam hubungan intrapersonal. Lalu kekurangannya, tim yang satu tidak mengetahui keadaan pasien yang bukan menjadi tanggung jawabnya, itu kelemahannya. Jadi ketika ada keluarga pasien tanya terhadap pasien tim A, katakanlah itu yang sedang ditanyain tim B, Mas, itu pasien saya itu gimana ya? Jadi perawat tim B nggak tahu terhadap kondisi pasien tim A. Makanya perawat tim B tanya pada tim A. Sebentar ya ibu, tanya ke teman saya sebentar ya. Baru nanti saya jelaskan kepada ibu. Itu akhirnya kelemahannya atau kekurangannya. Kemudian perawat yang belum terampil, belum berpengalaman, selalu bergantung atau berlindung kepada anggota tim yang sudah senior atau ketua tim atau pada anggota tim yang sudah ahli atau mampu. Kemudian jika mengadakan rapat evaluasi, rapat anggota atau rapat ruangan, sulit untuk bertemu atau membutuhkan waktu yang tepat atau memerlukan waktu. Dari dua penjelasan pembahasan terakhir dari metode asuh keperawatan profesional, kasus dan tim, sudah pahamkah teman-teman? Kalau belum paham bisa diulang lagi pada penjelasan pada metode kasus tadi gimana, tim gimana. Sudah, kita lanjut pada latihan soal. Soal nomor 4, di ruang ICU rumah sakit K tersedia 8 tempat tidur pasien. Pada dinas jaga pagi, kepala ruang bagi tugas perawat untuk merawat pasien. 2 perawat mendapat tugas merawat 4 pasien dengan tingkat ketergantungan minimal care. 2 perawat lainnya
merawat 2 pasien dengan ketergantungan parsial care. Dan 2 perawat lainnya merawat 2 pasien dengan ketergantungan total care. Setiap ketua tim perawat bertanggung jawab membuat perencanaan, serta anggota tim perawat bertanggung jawab terhadap pasien pada saat satu waktu dinas jaga. Apakah metode kasus keperawatan di atas? A. Model primer. B. Model modular. C. Model fungsional. D. Model kasus. Atau E. Model tim. Soal ini mudah ya, jelas sekali. Di ruang ICU, kepala ruang membagi beberapa tim dengan tingkat ketergantungan pasien. Ada minimal, partial care, dan total care. Apa teman-teman kira-kira? Apakah primer atau tim? Jawabannya adalah metode tim. Ya, mudah sekali itu dijawab. Berikut pembahasannya. Bahwa tadi di depan sudah saya singgung ya, bahwa metode kasus itu memiliki kata kunci. Suatu ruangan dibagi menjadi beberapa anggota tim dan dipimpin langsung oleh ketua tim, baik tim 1, tim 2, tim 3 dengan tingkat ketergantungan pasien sendiri-sendiri. Oke, kita langsung bagian soal terakhir pada soal nomor 5. Semoga teman-teman bisa menjawab ya. Oke. Ada perawat di ruang hemodialisa melakukan fokus tindakan keperawatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien yang sedang proses cuci darah. Perawat tersebut melakukan secara komprehensif sampai pasien selesai cuci darah. Apakah metode asuhan keperawatan yang digunakan di atas? E. Metode tim. D. Metode kasus. C. Metode fungsional. B. Metode modular. A. Metode primer. Maaf ya, saya balik ya, biar fokus teman-teman. Mudah ini ya untuk dijawab. Perawat keahlian khusus, kata kuncinya. Dia dinas di ruang HD, merawat pasien cuci darah. Apa teman-teman? Kasus ya jawabnya. Jawabnya adalah yang benar D. Model asuhan keperawatan profesional metode kasus. Berikut pembahasannya dari soal nomor 5. Kata kuncinya, satu perawat bertanggung jawab pada seluruh kebutuhan pasien pada saat dia dinas. Ya, mudah ya. Baik, alhamdulillah kita telah di akhir pembahasan dari model asuhan keperawatan profesional. Pada bagian kedua kita telah membahas metode kasus dan tim. Bagi teman-teman yang belum paham, silakan bisa flashback pada video bagian pertama model asuhan keperawatan profesional. Oke, dari penyampaian saya semoga bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan kepada seluruh teman-teman perawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.